sekali lagi klaim paling islami, paling sunnah, paling syar'i kayak apapun, kalau ternyata nggak didukung penguasaan ilmu alat yang cukup, maka itu klaim bohong. Yang terjadi itu bukan syar'i, bukan memegangi Quran Sunnah, tapi memegangi waham. Waham itu semacam alibi, kesalahpahaman, tapi diduga, diyakini, diklaim sebagai kebenaran. Kami akan melanjut betapa beberapa sebagian teman salafi yakin benar bahwa ziarah wali songo dan segala semacamnya itu haram. Alasannya itu sepele banget. Hadis Sahih Bukhari tentu hadisnya nggak salah, pemahamannya yang salah karena nggak didukung ilmu nahwu yang cukup. Dalilnya itu ini, la tusaddu rihal illa ila salasati masajid, kata mereka. Dalil ziarah haram itu tidak dibolehkan bersiap berkemas untuk melakukan perjalanan jauh, rihal, safar sampai ribuan kilo. Intinya pergi jauh-jauh sampai ribuan kilo itu haram, kecuali menuju 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Selain 3 masjid itu, kegiatan apapun bepergian jauh, termasuk adventure dan segala macam, itu hukumnya haram. Termasuk ziarah wali songo juga haram, karena pergi jauh tidak menuju 3 destinasi tadi. Ini tentu konyol banget. Pak Faisal ini mau kan menolak. Kalau badai teng Mesir ngeterakan putra ketampi dengan ini Al-Azhar haram, Pak. Ini loh dalilnya, dilarang pergi jauh kecuali menuju 3 masjid. Kan konyol banget. Ibu mau kemana? Mau ambil postgraduate di Australia, haram tuh. Ini loh, dilarang pergi jauh kecuali menuju 3 masjid. Kan konyol banget. Jadi ya, yang harusnya nggak seperti itu. Kalau kita ngerti istisna, dalam istisna itu ada mustasna, ada mustasna minhu. Isim sebelum illah itu namanya mustasna minhu. Isim setelah illah namanya mustasna. Wal aslu fil istisna al-ittisal. Pada dasarnya istisna itu harus mutasil. Apa mutasil itu? Mustasna dan mustasna minhu itu sejenis. Enggak boleh sebetulnya membuat kalimat istisna yang enggak sejenis. Contoh, semua kambing sudah makan kecuali Pak Faisal itu. Kalimat ini jadi dikambleng. Antara mustasna dan mustasna minhu tidak sejenis. Jadi harus ittisal, mutasil, sejenis. Kembali kepada contoh hadis itu, kalimat setelah ilah tentang masjid harusnya sebelum ilah juga tentang masjid. Jangan dibawa melebar kemana-mana, kok sampai ziarah kubur sampai kemana-mana. Ya, kalimat itu kalau digenapkan begini, sungguh kalian dilarang pergi jauh ke masjid manapun kecuali menuju 3 masjid. Jadi nggak kemana-mana. Hadis ini dalil tidak boleh jamaah jauh-jauh kecuali menuju 3 masjid. Bukan menjadi dalil diharamkannya Sambang Besan ke Banyuwangi, alasannya jauh, ya. Bukan menjadi dalil diharamkannya ngantar anak atau saya misalnya tempoh hari diundang dakwah ke Australia, haram nih pergi jauh kecuali menuju 3 masjid. Bukan dalil tentang itu. Itu dalil gini loh Mas Marzuki, masjid itu kemanapun ganjarannya sama. Mau apa sih, mau jamaah? Masjid Jeddah 27, Masjid Riyadh 27, Masjid Kairo juga 27, Masjid New York juga 27. Nah, yang benar-benar ada nilai lebih dan luar biasa itu hanya 3 masjid saja.
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram selisih 100.000 kali, Masjid Nabawi selisih 1000 kali, monggo dibaca di Sahih Bukhari. Masjidil Aqsa selisih 500 kali. Nah, kamu nggak usah pergi jauh-jauh ke masjid manapun kecuali menuju 3 masjid. Kenapa? Rugi. Contoh, Mas Faisal mau kemana? Kalau badai ini Kairo, badai jamaah subuh langsung wangsul, itu nggak boleh. Atau minta 20 juta ngeledek hanya dapat pahala 27. Tapi mau badir. Kalau tujuanmu hanya 27, di Masjid Tarbiyah juga dapat 27 ngapain? Jadi Nabi itu rasional banget. Nggak usah jauh-jauh kalau untuk mengejar 27, gitu. Kecuali nih, kemana Mas? Ke masjid. Kan jajan. Kemana Mas? Mau ke Masjidil Haram jamaah subuh langsung pulang, boleh. Kenapa? Nggak rugi. PP tiket habis 20 juta, toh sampai dapat kelipatan pahala 100.000 kali dibanding jamaah di Masjid Tarbiyah. Di sini 27, di sana masih lipat 100.000. Berarti sama dengan 2.700.000 kali sholat dibanding sholat di rumah. Nggak rugi misalnya perjalanan panjang habis 20 juta. Kemana Mas? Ke Masjid Nabawi jamaah zuhur langsung mulai, monggo, nggak rugi ya, dapat kelipatan 1000 kali. Kemana? Ke New York mau jamaah subuh langsung mulai. Ojo, atau tidak 30 juta ngeledek ganjaran itu lipo. Jadi Nabi membuat hadis melarang kayak itu makbul banget. Kalau konteksnya tentang masjid, jangan pergi jauh ke masjid manapun kecuali menuju 3 masjid. Nah, rasionalisasinya kayak begitu tadi. Lalu masuk akalkah hadis ini dibuat mengeneralisir kegiatan perjalanan jauh apapun hukumnya haram, termasuk wali songo sambang besan, pokoknya pergi jauh haram kecuali menuju 3 masjid. Lalu kenyataannya Nabi juga jihad kemana-mana sampai ratusan kilo. Muridnya Nabi, sahabat juga dakwah sampai Mesir, sampai Afrika, ribuan kilo, nggak diharamkan juga. Perjalanan dagang sejak zaman Nabi ke Syam pula barang itu ribuan kilo, nggak diharamkan juga. Lemasuk kamu tetap ngotot mengharamkan pergi jauh kecuali menuju 3 masjid. Nah gitu, paham ya? Itu sebetulnya kalam istisna harus cocok Mas antara mustasna dan mustasna minhu. Ini tentang masjid, jangan ngambrak-ngambrak dibawa kemana-mana. Oh, ini ilmu alam. Lalu laukana fihi ma alihatun ghairullah la fasadata. Tuh, bukan ghairullah, illallah la fasadata. Ini ada illah, harusnya Allah itu nasab. Istisna itu kalau ada mustasna minhu tam namanya, lalu enggak ada nafi namanya mujab, harusnya nasab mastasnatil lama tamamin yang tasib. Apa yang diistisnai dengan ilah kalamnya tamam tam, yang tasib wajib dibaca nasab. Tapi aneh, di Quran ini dirofakkan, laukana fihi ma alihatun illallahu, bukan illallah. Apa salah erobnya Qurannya? Nggak mungkin. Quran ingin memberitahu pada kita bahwa ilah di sini bukan ilah istisna. Ilah di sini ilah bimakna ghairu. Kalau benar-benar kau anggap ilah itu istisna, kacau maknanya. Kalau tasama letterlek begini, andai di langit bumi ada Tuhan kecuali Allah, maka rusaklah langit bumi. Kecuali itu kalau dulu di matematika ada semesta diberi tanda S, ada bagian kecil yang diarsir A aksen,
dikecualikan. Itu namanya ilah. Andai ada Tuhan selain apa tadi, kecuali Allah, maka rusak. Dan terus biar mas, kalau ingin langit bumi tidak rusak, silahkan saja ada Tuhan, tapi Allah jangan dikecualikan. Terus konsepnya di mana? Ada Allah, ada yang lain. Nah itu namanya kemusyrikan. Nah, keyakinan kita hanya ada Allah, jangan ada yang lain. Tahu langit, tapi jangan ngelamun. Andai di langit bumi ada Tuhan kecuali Allah, rusaklah langit bumi. Nah supaya nggak rusak gimana? Monggo ada Tuhan selain Allah boleh, tapi Allah jangan dikecualikan. Lah terus biar ada Allah, ada yang lain. Nah itu musyrik mas. Termasuk ayat ini musyrik. Makanya yang benar, ilah itu bukan istisna. Ilah itu bermakna ghairu. Karena itu Allah pun dirofakkan illallahu. Andai diganti ghairu, rofaknya berpindah ke lafaz ghairu. Lau kana fihima alihatun ghairullah, lafaz saja. Terjemahnya di mana? Andai di langit bumi ada Tuhan selain Allah, rusaklah langit bumi. Kalau ingin nggak rusak, jangan ada Tuhan selain Allah. Yang ada hanya Allah. Ini tauhid. Nah, sekali lagi, ayat ini bukan ayat kemusyrikan. Ayat itu tetap tauhid. Dan supaya kita memahami itu, maka Allah pun merofakkan lafaz Allah yang seharusnya lafaz Allah itu nasab, karena kalamnya tam manfi. Nah kayak begini, ini contoh-contoh apa? Nggak mungkin memahami Quran tanpa tanpa menguasai ilmu alam, nahwu, soroh, dan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina. Kemudian dalam bab tayammum, fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Faksidu, sama harus menuju mencari debu yang suci. Terus wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajahmu, bukan usap dengan wajah ya. Nanti sama tayamu debu ini yang tempe terus wajahmu. Alasannya mengusap tempe dengan wajah, bukan mengusap wajah dengan tangan. Nah yang perlu kami sampaikan, ini mungkin sedikit, bukan menggugat ya, semacam tukang pikiran mawon hasanah keilmuan. Biwujuhikum wa aydikum minhu, ada lafaz minhu. Usap wajahmu, tanganmu dari sebagian debu itu. Nah kalau di buku manasiknya Kemenak, entah sudah dirawat apa belum, itu kita disuruh tayamum di kursinya pesawat kalau mau perjalanan haji umroh. Nah di Quran itu ada minhu. Harusnya pas kita ditempel itu ada sebagian debu nempel di tangan, lalu kita diperintah ngusap wajah dengan sebagian debu yang menempel di tangan itu. Nah kursi pesawat yang bersih sih sering disedot pakai vakum cleaner dan segala macam. Begitu kita tempel di situ, apa ada minhu? Apa ada sebagian debu yang kandil di sini? Terus kita disuruh Quran musab dengan sebagian yang kandil. Nah teman-teman di Kemenak lupa di situ ada lafaz minhu. Apa minhu? Kok jelas kursi bersih kalau debu belas. Kok jamaah disuruh tayamum dengan menempelkan tanah di tangan? Itu enggak memenuhi unsur perintah minhu.
Oh, sebutir debu pun nggak ada di sini. Nah gitu. Lalu apa tadi? Jadi kecuali kalau andai boleh, kita naik pesawat sudah bawa debu sedikit gitu. Nah terus kita bawa kertas sedikit ya, lalu bawa debu sedikit kita urur di kertas, bukan di kursi, dilarang kalau gitu. Di kertas terus kita begini, kan ada semacam meja kecil untuk makan, atau ya di situ terus dibersihin, ganti debu baru. Itu baru namanya musab wajah, musab tangan, minhu, dengan sebagian debu yang nempel itu. Sekali lagi kadang kata mereka, kata teman-teman benar, itu ikut mazhab Hanafi. Yang mazhab Hanafi itu maknanya so'id, itu tidak harus debu, tapi apapun yang ada di atas permukaan bumi itu namanya so'id. Terus saya matur, Hanafi pun so'id yang minhu. Jadi kalau Syafi'i, Hambali, Maliki harus debu tanah. Kalau Hanafi itu tepung boleh, tapi kan ya tetap ada yang minhu, apa yang sebagian tepung yang nempel. Ibu-ibu ada bedak apa? Itu Hanafi boleh, ada minhu sekalian bedak. Jadi kalau mereka nempelkan tangan di kursi pesawat, alasannya ikut Hanafi. Hanafi itu bukan itu yang dimaksud soal itu. Barang lembut, halus, yang sekiranya ada barang yang bisa nempel ke telapak tangan lalu diusapkan ke wajah, itu bukan kok kursi pesawat. Nah, kami sendiri kalau memberikan manasik kepada jamaah, pilihannya sebelum naik pesawat sudah berhitung kira-kira nanti masuk zuhur itu berapa jam setelah kita naik pesawat, kira-kira masuk waktu maghrib berapa jam setelah kita naik pesawat. 2 jam ya, biasanya cuma kuat apa enggak batal 2 jam kuat. Udah sebelum naik pesawat pipis sapol poli, sapol poli, enggak kudu pipas pipis sana nih pesawat, wudhulah, masuk pesawat dalam keadaan suci. Nah nanti perkara di pesawat sholatnya nggak bisa sempurna, nggak bisa macam kiblat, emang situasinya juga di pesawat. Quran juga membolehkan, silakan menghadap kemanapun, fasamma wajhullah, toh dihadap kemanapun juga diridhoi Gusti Allah. Tapi orang ini sholat dengan guna suci dari hadas sudah, suci dari najis sudah, terpenuhi syaratnya. Perkara nggak iso rukuk sujud memang kondisinya nggak memungkinkan. Nah itu sholat itu jauh lebih mantap kesempurnaan keabsahannya daripada hanya tayamum pakai kursi bersama. Dan kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, la yamassuhu illa mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Ada beberapa yang berpendapat bahwa megang Quran mushaf yang di dunia itu nggak harus suci. Lah kok gitu mas? Karena ayat la yamassuhu illa mutahharun itu terkait dengan Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi kayak terjemahan dari ayat itu nggak bisa menyentuh Quran yang di Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat yang suci. Nah karena ayat ini menyangkut Quran yang di Lauhul Mahfuz, sama sekali nggak bisa dipakai dalil tentang boleh tidaknya memegang mushaf yang ada di dunia. Jadi ayat ini tentang Quran di Lauhul Mahfuz, bukan Quran yang ada di dunia. Nah sebetulnya ayat Quran itu nggak berdiri sendiri.
setelahnya jejer langsung itu ada kalimat tanzilum mir rabbil alamin, la yamassuhu illal mutahharun, tanzilum mir rabbil alamin. Gak boleh memegangnya kecuali mereka-mereka yang telah suci, yang mana Quran itu sudah ditanzil, sudah diturunkan. Lalu ada ayat sudah diturunkan tanzil, kok bisa-bisanya masih menganggap Quran yang ada di Lauh Mahfuz? Sungguh pemaknaan seperti ini, pemaknaan yang gak menimbang konteks, baik konteks ayat sebelumnya maupun ayat yang setelahnya. Lalu sebelumnya ada kalimat yang seakan-akan Quran ini Quran di Lauh Mahfuz. Mana kalimatnya? Fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahharun. Nah, maknun itu maknanya dua, dijaga mahfuz atau disimpan maknun karena yakinmu. Kalau maknun ini dimaknai yang disimpan, maka konteksnya Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Berarti bukan dalil tentang Quran yang ada di dunia. Cuma lagi-lagi kita itu ada yang namanya dalalatul iqtiran, ya, memahami lafaz itu nggak boleh berdiri sendiri, harus terkait dengan lafaz sebelumnya dan setelahnya, namanya dalalatul iqtiran. Nanti tak tunjukkan lagi dalalatul iqtiran. Ini juga bagian dari ilmu mantek ya begini. Apa tadi? La yamassuhu. Maknun itu dipilih makna yang mahfuz, apa dipilih makna yang mastur? Ditutupi, disimpan, apa dijaga? Kalau melihat ada kalimat tanzilum mir rabbil alamin, itu terkait dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang mentanzil Al-Quran dan kami pula yang hafiz, menjaga. Allah yang mentanzil, nazzala yunazzilu tanzilan. Allah yang menjaga, menghafiz. Nah, kalau Allah yang hafiz, maka Qurannya mahfuz. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran yang tanzilum mir rabbil alamin itu Quran yang mahfuz, Allah hafiznya. Nah, karena ada korinah seperti ini, daripada maknun kau pilih makna mastur yang enggak didukung korinah kalimat sebelumnya dan setelahnya. Apa beratnya Anda milih makna yang mahfuz, yang itu terkait dengan kalimat yang setelahnya, makna yang kontekstual. Kalau harus dipilih, itu lebih dipilih daripada makna yang keluar dari konteks. Paham dan penjelasan? Jadi sekali lagi, fi kitabim maknun itu kita lebih memilih makna fi kitabin mahfuz. Kalau mahfuz dijaga, berarti sudah tanzil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dikuatkan dengan ayat berikutnya, tanzilum mir rabbil alamin. Kesimpulannya, ayat la yamassuhu itu juga menjadi dalil tentang boleh tidaknya memegang Quran yang ada di dunia bagi mereka yang belum bersuci. Terus saya salut pada Ibnu Taimiyah dalam hal ini. Ibnu Taimiyah bilang begini dalam Majmu' Al-Fatawa, andai kita memakai tafsir bahwa fi kitabim maknun itu fi kitabin mastur di Lauh Mahfuz, terus la yamassuhu itu Quran yang ada di Lauhul Mahfuz.
andai seperti itu, Ibnu Taimiyah bilang, fakama annahu la yajuzu massul Qur'anil ladzi huwa fil lawhil mahfuz illa al malaikatul mutahharun, fakadzalika la yajuzu massuhu illa lil bashar al mutahharin. Kalau Quran yang di Lauh Mahfuz, kata Ibnu Taimiyah, nggak boleh dipegang kecuali oleh malaikat yang suci, maka Quran yang sudah ada di dunia pun sama dong, juga nggak boleh dipegang kecuali oleh orang yang sudah bersuci, pakai kias beliau. Sehingga kalau menurut beliau, mau kamu tafsiri Quran yang di Lauh Mahfuz atau kau maknani Quran yang ada di dunia, ayat itu tetap menjadi dalil bahwa megang mushaf yang ada di dunia harus sudah bersuci. Nah, kayak begitu kadang ulama itu dalam berpikir, melakukan analisa nggak terlepas dengan ilmu alat nahwu, sorok, balaghah, mantek, dan yang lain-lain. Bapak Ibu rahmatullah, kalau nggak salah 10 tahunan dulu di Pamekasan itu ada peristiwa. Guru agama bilang begini kepada murid-murid, ini nggak apa-apa pegang Quran tanpa wudu, toh ini kertas, koran juga kertas, sama-sama kertasnya, dilunggui pun nggak apa-apa, dipakai alas duduk, oh sama-sama kertas, yang nyetak percetakan Cina lagi. Apa bedanya dengan Quran? Nah, anak-anak itu lapor ke orang tuanya. Orang Madura sudah nggak berpikir panjang, dilapuri ada guru dianggap kurang ajar kayak begitu, masuk Quran katanya dipakai duduk, boleh, nggak apa-apa. Itu langsung ditarik rumahnya, gawat nih telure, terus lari minta perlindungan ke polsek setempat. Nah kayak begitu. Nah, karena ini kadang juga mengotori pikiran, saya juga perlu menanggapi sedikit. Apa benar karena sama-sama kertas, lalu perlakuannya sama, cara menghormatinya juga sama, alasannya sama-sama kertas. Ini kertas, ini kertas, ditulis oleh orang yang sama, tapi tulisannya beda. Sama-sama Pak Yeroub yang nulis kepada istrinya, Neng Dek, just for you to remember. Teman-teman, iya Dek Istana. Bagaimana istri memperlakukan? Dadak somben WA ning garwane. Sepurone Dik, aku tas rapi mana Dik. Kertasnya sama, kalimat dari orang yang sama, tapi kontennya beda. Itu bisa dibanting-banting, bisa di dalam mosok Quran karo Quran dipadak nih, alasannya podo-podo kertasnya nggak bisa, tulisan sama dari dua pihak yang derajatnya beda, maka perlakuannya juga beda banget. Saya dapat apresiasi dari Kiai Saudara Marzuki, saya nobatkan menjadi ketua ranting NU teladan se-Indonesia. Tapi saya nggak ikut IDP. Kalimat yang sama dibuat oleh Gus Dur. Saya pernah mendapat apresiasi penghargaan dari Gus Dur.
Ya tentu Gus Dur tulisannya rapatnya apik. Bla 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 bla. Itu perlakuan saya beda banget. Yang dari Gus Dur itu dipigora. Perlu dilaminating, diabadikan. Yang teko Mas Robi tak. Tulisan sama, apresiasi sama dari orang yang derajatnya beda. Tentu cara memperlakukannya juga beda. Apalagi orang dibanding kalamullah. Lah kok dianggap bodoh itu terus piye? Ya, jadi sungguh gak benar menyampaikan orang dengan Quran, alasannya sama-sama kertasnya. Ini Pak Rob ini mau duit satu sana itu hampir masalah satu aja satu lembar. Tak hijau ini duit sebuan anyar 15 kilo udah ada itu kilo mau murah kilo pada kertas sih selembar tulisannya 100.000, ini 15 lembar hanya 15.000. Pilih sing di dulu. Sungguh tidak bisa mengatakan Quran gak perlu dihormati, berdalih podo-podo kertas. Kalau lebih ekstrim lagi, saya dengan Pak Faisal, kemudian saya katokku tak cepot, simpakku tak cepot, tak pasang yang sirai Pak Faisal. Kopiah Pak Faisal tak cepot, tak pasang yang silit. Ngamuk. Apa ngamuk? Kurang ajar penghinaan. Loh, podo kain ini mas. Sempak kain, kopiah juga kain. Harusnya diperlakukan sama. Masa ya begitu? Kok konyol banget. Nah, dan nyuwun saya dari dulu Quran itu mendapat perlakuan istimewa sejak zaman Rasulullah SAW. Surat apa ditambahi tulisan macam-macam masih boleh. Tapi kalau Quran penulisnya orang terpilih, kutabul wahyi, nggak semua sahabat dipercaya Nabi menjadi kutabul wahyi, para juru tulis wahyu. Terus Nabi bikin aturan, jangan menulis apapun yang bukan Al-Quran. La taktubu anni syai'an ghairal Quran. Faman kataba anni syai'an ghairal Quran falyamku khasyatal ikhtilat. Siapa yang menulis bukan Quran harus dihapus. Khawatir Quran campur-campur. Jadi sejak zaman Nabi, Quran ini memang perlakuannya sangat diistimewakan. Lalu bukti bahwa Quran lebih istimewa, naskah Islam yang utuh itu bukan hadis, tapi Quran yang sampai sekarang sedunia itu nggak ada beda aliran apapun, bangsa apapun, madhab apapun, beda paham. Tapi kalau naskah teks Quran semuanya sama. Betapa dulu sejak zaman Nabi, sahabat sampai kapanpun umat ini memberi perhatian lebih kepada kitab yang namanya Al-Quran. Nah terus kalau kita nggak memberi perhatian lebih, nggak menghormati, nggak memperhatikan, diawali dari tidak peduli, diawali dari tidak menghormati, lama-lama nyun sewu terhadap hukumnya pun juga berani melecehkan. Kalau ini sumber yang Kristen pulang atau berangkat ke gereja, sebegitu rupa mereka menghormati Injil. Ini lagu ini. Jajak ada Islam budaya tebeki ini. Dicengki begitu terus piye.
Atau kadang nunggu ujian tafsir. Apa ini? Anak mirip dari Olimpiade OSN itu. Kalau dari sains nasional. Oh, nasional. Sains nasional. Kemarin dapat emas nasional. Terus sekarang ikut lagi yang apa lagi? Jadi aku anak kiai soalnya full falam. Kau sahih dulu. Kita kembali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau Kristen menghormati Injilnya, lalu Yahudi menghormati Tauratnya, terus umat Islam sendiri nggak mau menghormati Qurannya, nah terus sopo yang menghormati Qurannya? Sekali lagi, la yamassuhu illal mutahhar. Kasus di lapangan sedikit. Dulu dari Ki Mas Duki Mahfud tetap kenceng dengan pendapat orang khed gak boleh baca Quran, orang nifas gak boleh baca Quran, membawa Quran, megang Quran. Terus bagaimana kalau pas lagi ada ujian, saya guru Quran hadis di Man, payah ujian baca praktek. Nah, lalu ada siswi, maaf Pak, kami lagi udur, sampai dipaksa tetap membaca Al-Quran. Kata Mas Mahfud, jangan. Jadi ujian itu bukan kedaruratan, bukan jadi alasan cukup untuk tubihul mahdhurat, sehingga membolehkan barang yang aslinya diharamkan. Wong masih ada jalan lain. Artinya kan mau dibakai. Jadi guru agama yang kebetulan uji bacaan Quran apa-apa, antisipasi kalau ada siswi yang lagi khed, itu kata Ki Mas Duki suruh bawa kitab dibaan, manakib atau apa simtuturo. Kalau berhalangan apa, monggo ini aja bacanya tadi kayak Quran. Qila huwa Adam, itu bacanya. Fahtazzal arshu tarabaw wastibshara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidaw hunna wa tamjidaw wastighfara. Nah ini ku lulus bener. Al-hadithul awal am bahril ilmi dafiq wa lisanil qur'anin natiq awhadi ulama'in nas Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Yang terakhir, Tapi rahmatullah, ada Imam Syafi'i ditanya, apakah kuda itu wajib zakat apa tidak? Hadisnya nggak ada, tapi Imam Syafi'i tetap bisa jawab, nggak wajib zakat. Alasannya apa? Alasannya karena khimar nggak wajib zakat. Terus apa hubungannya antara kuda dengan khimar? Bahwa khimar nggak wajib zakat itu ada hadisnya. Yang ada hadis nggak wajib zakat khimar. Tapi Imam Syafi'i berani berfatwa kuda pun nggak wajib zakat.
Alasannya karena khimar, keledai, kuda itu di Quran disebut secara berjejer, pakai atof, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lam. Allah ciptakan keledai, Allah ciptakan kuda, Allah ciptakan khimar. Nah, karena lafaz isim-isim ini diatofkan, maka lafaz-lafaz ini punya tingkat hukum yang sama. Kalau khimar nggak diwajibkan zakat, maka keledai dan kuda sama dong tingkat hukumnya, sama-sama nggak wajib zakat. Itu namanya dalalatul iktirah. Dalalatul iktirah. Dan atof itu memang harus diberi hukum yang sama. Kiai kita ketika tidak mewajibkan ihfa'ul liha, memanjangkan jenggot, itu antara lain dalilnya pakai dalalatul iktirah. Khamsun minal fitrah, ada 5 termasuk fitrah kesunatan Rasul. Apa itu? Qalmu dhafri, motong kuku. Terus ifa'ul liha, memanjangkan jenggot. Qassus syawari, memotong kumis. Terus menjabuti sesuatu yang ada di dalam. Apa tadi? Potong kuku. Oh ini, potong kuku, cabut rambut kelek, terus potong kumis, lalu memanjangkan jenggot, potong hutan. Apa? Kali itu kadang disebutkan beda wajib. Ini yang kenapa ulama-ulama kita padahal ada perintah memanjangkan jenggot, kok kebanyakan berfatwa memanjangkan jenggot itu nggak sampai wajib, paling kalaupun naik sampai tingkat sunnah. Alasannya sebab kalimat memanjangkan jenggot itu disebut bersamaan dengan atof, bersamaan dengan perbuatan-perbuatan yang semuanya itu sunnah, nggak sampai wajib. Potong kumis sunnah, potong kuku sunnah, cabut kelek sunnah. Nah ini mestinya juga sunnah, nggak sampai wajib. Apalagi nyuwun sewu, Nabi perintahnya bukan perintah mutlak, itu perintah dalam rangka. Kalau di hadis Bukhari ada 2, khaliful musyrikin ada, khaliful Yahud juga ada. Kamu harus beda dengan orang Yahudi, kamu harus beda dengan orang musyrik. Kalau mereka panjangkan kumis, potong jenggot, you harus beda, panjangkan jenggot, potong kumis. Ternyata perintah panjangkan jenggot itu dalam rangka supaya beda dengan Yahudi musyrik. Hari ini yang namanya panjangkan kumis, potong jenggot sudah tidak menjadi ciri khasnya Yahudi atau musyrik. Maka perintah panjangkan jenggot dalam rangka supaya beda dengan mereka sudah nggak bermakna lagi. Itu bukan jadi ciri khas mereka. Bahkan bisa-bisa gara-gara panjang jenggot, potong kumis, malah bisa sama dengan mereka. Dulu penulis Setting Faces Salman Rushdie, dia berjenggot. Nah kalau Pak Rob berjenggot itu malah sama dengan Salman Rushdie dan yang lain-lain. Nah sekali lagi, pemahaman lafaz teks kayak begini, ini sama dengan ini hukumnya, itu namanya dalalatul
iktiron yang kemarin kita bahas, bahwa lamastumun nisa jangan dimaknain jima, itu ya dimaknain nyentuh biasa. Karena sebelumnya minal wa'id dari WC itu hadas kecil. Perintah wudu, basuh wajah, basuh tangan itu terkait dengan hadas kecil. Kalau tahu-tahu lamastum kau maknain jima, maka keluar dari konteks, keluar dari hadas kecil jadi hadas besar. Nah, supaya tetap dalalatul iktiron linier, lamastum dimaknai apa tadi? Nyentuh, bukan dimaknai jima. Belok sedikit tentang atof. Ulama-ulama kita ketika mendefinisikan orang belum beramal soleh, nggak sholat, nggak puasa, itu kafir kah atau maksiat? Orang ini sudah Islam, amalan, syahadat sudah, KTP-nya juga Islam, tapi nggak sholat. Ini kafir apa dosa besar? Kalau Mu'tazilah mengatakan mereka kafir, sahibul kabair itu mukhallatun finnar, dinyatakan kekal masuk neraka. Alasan mereka wa may ya'sillah wa rasulahu, barang siapa maksiat kepada Allah dan Rasulnya bla bla nudkhiluhu nar jahannam khalidan fiha, kami masukkan ke neraka jahanam kekal selama-lamanya. Dan terus ulama kita pakai atof. Dengan memahami atof itu akhirnya ulama kita berkesimpulan mereka nggak kafir, mereka dosa besar. Kenapa? Karena amanu wa amilus sholihat, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Iman ada entitas sendiri, ada hakikat makna sendiri. Wa amilus sholihat juga ada hakikat makna tersendiri. Makanya diatofkan. Kalau sampai punya rumus bahwa amal soleh bagian dari iman, lalu ketika amal soleh nggak dilakukan, imannya hilang, yang bersangkutan kamu kafirkan, berarti menurut sampean amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh itu sesuatu diatofkan pada dirinya sendiri. Iman itu harus ada amal soleh, amal soleh bagian dari iman, lalu kalimatnya diatofkan kayak begini. Ini Marzuki, lalu ini pahanya Marzuki, ini wajahnya Marzuki. Marzuki dan wajahnya dan kakinya dan perutnya datang ke kampus. Kalimat seperti ini guyonan, dagelan kano makna. Namanya atof. Ini punya wujud makna sendiri, ini punya wujud makna sendiri, lalu diatofkan. Marzuki dan Ustadz Faisal itu bisa atof. Marzuki dan Ustadz Halimi bisa atof. Karena amanu wa amilus sholihat itu atof. Berarti amanu punya makna sendiri, amal soleh juga punya makna sendiri. Yang aman itu gak hilang meskipun belum ada amal soleh, karena atof. Amin. Sehingga menurut ulama-ulama, orang yang sudah beriman Islam tapi belum amal soleh itu dosa besar. Tapi bukan berarti menjadi murtad, menjadi kafir. Imannya nggak hilang. Nah kayak begini Bapak Ibu rahmatullah, ulama-ulama itu dalam memahami teks itu jeli dan teliti sekali, sehingga diupayakan ilmu riwayatnya benar, ilmu dirayahnya benar. Ilmu riwayat itu apa?
ilmu yang menghasilkan keautentikan teks, bahwa hadis itu harus sahih, kriterianya kayak gini, bla 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 bla, diputuskan sahih. Hadis yang secara sanad sahih itu lafadznya yang orisinal yang mana? Diteliti lagi, ada yang meriwayatkan au, ada yang meriwayatkan wa, diteliti lagi. Nah, hal ikhwal ilmu yang meneliti keautentikan lafadz hadis sampai disimpulkan ini sahihun sanad dan wa matnan. Hadis ini sanad, mau sanad itu periwayatannya maupun kontennya, lafadznya benar. Ilmu yang hasilnya ke sana itu namanya ilmu riwayat. Nah, tapi berislam pakai ilmu riwayat tok nggak cukup, harus ilmu diroyah, pemahamannya, analisanya harus tepat. Hadisnya sahih, pemaknaannya salah, ya kayak yang ceritakan dari kemarin-kemarin. Mama, saya baru ngaji di Sulawesi, disambati Pak Rektor, pembangunan toilet di gedung yang baru sekitar berapa miliar itu toiletnya macam-macam. Padahal pemborongnya itu terindikasi dari kelompok yang Islam banget, tapi toiletnya macam-macam. Ternyata kena pengaruh hadis ini. Syariku au gharibu. Nabi itu di Madinah. Madinah itu posisinya utara Mekah persis. Nabi melarang, jangan kamu berak buang air pipis menghadap kiblat. La tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha. Jangan membelakangi, jangan menghadap. Terus Nabi lanjut, walakin syariqu aw gharib, itu hadis Bukhari. Hadaplah ke timur atau hadaplah ke barat. Lah yang masang toilet ini pakai hadis itu, suruh menghadap ke barat. Ini kan konyol banget. Dan Nabi menyatakannya di Madinah. Madinah itu utaranya Mekah. Supaya nggak ngadep kiblat, ya otomatis lah disuruh ngetan mulon. Lah dewe iki ning Jawa ya tetap pakai hadis itu. Kalau pipis hadaplah ke barat, itu namanya malah madep kiblat. Ini sungguh hadisnya sahih, itu kok nggak cukup, Mas. Harus dilanjutkan dengan analisa yang sahih, yang antara lain butuh kecerdasan, butuh keikhlasan, butuh berburu pengalaman bertahun-tahun, dan butuh ilmu alat yang cukup. Insya Allah dengan begitu kita ilmu riwayatnya benar, ilmu dirayahnya benar, dan apa yang kita yakini, kita pahami, lalu kita wujudkan dalam bentuk amal. Itu amal yang sesuai dengan sunnah Rasul. Dan itu yang diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan amal ibadah enggak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka amal orang itu ditolak. Nah, penutup tentang Kiai Muzaki, monggo nanti ditulis. Ini saksinya Pak Raul juga ya. Saya kenal Pak Muzaki itu kira-kira tahun 88. Pak Muzaki itu bahasa Arab angkatan 88. Karena dia dari Man Bangkalan sama Jauzi namanya, jurusan IPA. Jauzinya di sini ngambil matematika. Lalu si Muzakinya ngambil jurusan bahasa Arab. Kemudian cari informasi di mana ada pondok bisa mengejar anak IPA tapi bisa nguber ketertinggalannya di bidang bahasa Arab itu. Akhirnya rame-rame hampir bareng gitu. Kami di pondok mengadakan
kursus nahwu ya. Terus yang rame-rame ke sana ketika itu calon istri saya, tapi nggak ngerti calon istri. Terus Pak Muzaki, Jamal, Sateli, Mbak Somit ya, Waluyo, Yus itu Pak Muzaki dan yang lain-lain, termasuk Bang Rob ini juga rame-rame ke sana. Dari sejak itu kami mengenal Muzaki. Ciri Muzaki itu satu, kepingin suasana itu tetap riang, dan dia nggak punya beban mental. Jadi umumnya murid pondok itu Muzaki biasa bengak-bengok, lorek, ini saksi. Jadi enjoy banget dengan siapa. Kami pun meskipun di kelas dianggap kayak guru, kami juga memperlakukan teman-teman itu ya seperti teman, bukan sebagai guru. Keliwat ya bareng, makan ya bareng. Saya orang foto ya bareng, makan bareng yang alam. Jadi itu kalau perlu nanti dikirim ke tim untuk melengkapi cerita. Terus dia telaten yang biasanya kalau di pondok salah bener, santri putra berhubungan santri putri itu tabu banget. Muzaki itu demi ilmu ya, itu mau kelas mau dimulai parahnya yang pondok putri manggil adik saya namanya Mardia, seangkatan juga, Pak Mardia, dipanggil dari ya, oh iya ya Mardia, mari segera kumpul di musola gitu ya, ini bahasanya. Pokoknya kayak gitu, itu telaten. Sehingga begitu kursus ke kelas kita mulai, dan santri itu sudah banyak. Itu yang telaten ngumpulnya teman-teman itu ya si Muzaki almarhum itu. Nah, dan barokah dia paling aktif, paling serius itu. Akhirnya kalau Pak Roh pinter maklum di pondokan. Tapi Pak Muzaki itu dari jurusan IPA sampai akhirnya bisa nahwu dan bisa kitab kuning terhadap jauh yang kapan tempoh hari saya ditunjukkan ini ke catatan saya ikut kursusnya itu masih punya catatan. Sama Mbak Umi sama Mbak Mahmudah juga Gadi. Itu pertama kami kenal Pak Muzaki seperti itu. Lalu siapapun yang kira-kira dia mengidolakan itu dia kepingin seperti dia. Ketika itu dalam hal tabligh drama ada khitobah di pondok, dia sangat mengidolakan Zainuddin MC. Itu kalau malam Jumat menjadi muhadharah ya, dia tampilnya yang persis Zainuddin MC, dan sampai akhirnya benar-benar bisa. Ini kami kalau lagi sibuk nggak bisa menghadiri acara karena duduk dengan acara ilmu atau apa, biasanya yang tak suruh mewakili Pak Muzaki, nggak ada komplain dari masyarakat. Ada beberapa 1-2 dosen Win sini karena dia doktor ketika itu tak minta tahu mewakili, ternyata jamaah komplain. Tapi berkali-kali yang Pak Muzaki tak suruh berangkat itu nggak ada jamaah komplain, itu Pak Muzaki. Jadi yang namanya kepingkan Zainuddin MZ, materinya, terus kayak orasinya, sampai naber-nabernya, tekanannya, komanya, itu yang mirip-mirip Zainuddin MZ. Lalu sekian tahun ikut ngaji campuran Gus Dur, ada zikirnya, ada ngaji pernah ngaji Muktatofat, terus macam-macam, Mukhtarul Hadis, terus Sahih Muslim ya, sama Hikam, Sarana Hikam. Itu ngaji tasawuf, tapi bukan berarti almarhum nggak bertasawuf.
Itu menunjukkan betapa dia itu nggak punya penyakit hati, nggak ada fi qulubihim maradun. Ngaji serius bengak kuno. Saya orang rekaman ini mereka almarhum bengak kuno. Golongan. Hoi, bi, Bahiro. Dia dengan teman siapapun, nggak ada sesuatu yang mengganjal atau apa. Los. Pak Muzaki itu dengan siapapun los. Dan berkali-kali ada suksesi di kampus ini. Tentu menjelang suksesi ada kubu-kubu. Setelah suksesi juga kadang masih ada sisa-sisa kubu-kubu, nggak move on, sekembang. Nah, Pak Muzaki ini terlepas ikut kubu manapun, dia itu bisa memerankan Nyun Sewu, bisa baik dengan sini juga baik dengan sini. Itu Pak Muzaki. Ganjaran islahu dzatil bain, mendamaikan dua pihak yang bersengketa, itu pahalanya besar banget. Dan kalau dalam fikih tentang gharim itu boleh minta jatah zakat. Kalau utang untuk keperluan pribadi nggak bisa bayar, minta zakat untuk bayar. Tapi untuk yang islahu dzatil bain, berbiaya tinggi mendanai, merukunkan dua pihak yang bersengketa, itu dia meskipun kaya boleh minta ijol dari zakat atas nama jatahnya loh, meskipun kaya. Nah, Pak Muzaki ini dia pintar banget dalam upaya menjadi penengah islahu dzatil bain antar teman bermasalah, nanti yang telaten silaturahim kono kene Pak Muzaki dengan teman seperti itu. Lalu kesengsaraan hidup itu nggak membuat dia patah. Namanya berkeluarga, ada pasang surut. Sebaik apapun istri, tapi kadang orang di lingkaran istri itu ada yang cocok dengan suami, ada yang nggak cocok dengan suami. Dan Pak Muzaki ini saksinya mengalami hal seperti itu. Kalau istrinya bagus banget, tapi satu dua orang yang ada di lingkarannya ada yang kurang baik juga dengan almarhum. Itu Pak Muzaki bisa melewati. Nah, kalau saya mungkin sudah pure, apalagi Pak Rohubes boleh mana ya. Pak Muzaki itu luar biasa dalam muhafadzah ala qadimatis shalihah. Malah kali belum tahu. Dan itu Nyun Sewu termasuk teman yang PNS-nya dari dulu sebetulnya. Tapi karena ada ujian-ujian begitu, itu belum lama beliau bisa mewujudkan rumah yang di Muring itu. Itu dulu pernah di Kota Lama dekat Masjid Barokah. Itu kontrak apa beli itu? Yang rumah kecil dekat rel itu, menempati saja. Itu telaten. Terus pindah lagi juga masih di Kota Lama. Lalu pernah Sandiki Gadang ya, Mergosoro juga pernah. Gadang itu sekitar gang 17 apa ya? Oh, Tanah Mau. Tapi dia tetap punya cita-cita harus namanya juga membahagiakan istri, harus punya rumah yang itu bangunan sendiri. Bagaimana cara dia ngolor-ngolor mengembangkan dana supaya bisa menjadi itu dana sedikit itu untuk beli tanah di mana. Nanti kira-kira badi berapa juta dijual, dibelakang lagi di mana. Terus nanti sekian tahun harganya naik dijual. Jadi dari dana puluhan juta
beli jual, lama-lama sampai ratusan juta terus dijual untuk membangun yang itu. Plus masih punya kablingan di baratnya Yosuko situ, Tegal Tawang. Itu Pak Muzaki itu mampu melewati masa-masa sulit, dan anehnya kayak begitu tuh nggak mau sambat kepada teman. Itu Pak Muzaki luar biasa, sampai sakit sudah kayak begitu tuh pesan Bapak aja dikandang, saya mau sambat, betul saja ibu khawatir merepotkan yang itu Pak Muzaki. Kenapa bapaknya? Nanti kalau bapak dengar, malah bapak yang mati karena dengar sakit saya. Nah kayak dia itu milih biar aku saja yang mati. Tapi bapak jangan. Rumus kayak begitu itu berat, tapi barokahnya luar biasa. Dia bapaknya kiai. Ketika dia mati lebih dulu, dia sempat mendapat doa dari bapaknya yang kiai. Andai bapaknya wafat dulu, maka saat Pak Muzaki itu dia nggak mendapat doa dari bapaknya yang kiai. Nah, dia rupa-rupanya milih nggak apa-apa mati lebih dulu, asal dapat doa dari bapak, dari orang tua. Yang Nabi sendiri mengatakan mustajabnya doa orang tua mendoakan anaknya seperti mustajabnya Nabi mendoakan umatnya. Kalimat hadisnya doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi lium. Itu berat banget. Kayak para ini, aku pilih hitungane bapak timbang hitungane bapak. Udah, pokoknya los Pak Muzaki untuk urusan Allah, los. Dia nggak khawatir apa. Lalu semangat ilmu, dia menulis juga aktif, dan di antara teman-teman alumni Mergosono termasuk yang cepat mendapatkan gelar doktor ya Muzaki. Dulu di sini, lalu ambil S2 di Jakarta sama Pak Khotib ketika itu, dosen balapannya Pak Khotib. Lalu selesai di sana, terus ambil S3 di Surabaya. Saya masih ingat, untuk tes di Surabaya itu harus menguasai artikelnya penulis Prancis itu, Muhammad Arkun. Itu sulit sekali. Jadi logikanya tinggi banget, macam-macam gitu. Nah, saya masih ingat Pak Muzaki, terus Gus Is ketika itu, terus Pak Suek, dan kumpul di ruang mana itu, minta tolong saya, saya diminta bantuan memahami teks tulisannya Arkun sama tulisan siapa, Ibnu Sina kalau nggak salah dulu, sama Pak Hakim Unmu itu tentang akokir, tentang ramu-ramuan jamu-jamu. Sulit sekali bahasa kedokteran. Jadi yang namanya mukus itu bahasa Arabnya apa? Mukus itu rempah-rempah itu kayak begini. Itu Pak Muzaki nggak patah arah, harus bisa. Toh akhirnya juga lulus. Sekarang tuh ujian di masuk pasca itu nggak serumit itu. Sekarang pokok 3 ini rekomendasi ya mudah. Dulu itu harus seperti itu, dan akhirnya dia lulus terus jadi dokter dalam hal ilmu top. Kemudian setelah dia punya ilmu, menyampaikan ilmu juga, kiprahnya di bidang ilmu, satu menulis, yang kedua juga mengajar. Kita tahu di sini di Ma'had dia punya tinggalan Ma'had Ali. Di Muhammad ada Ma'had Ali. Jadi bagaimana anak-anak yang berkiprah di Ma'had, jadi musyrif, jadi murabi, itu diregani. Memang mereka pagi kuliah di sini, tapi bagaimana menunggui, ngerawat, bimbing adik-adik yang semester 1, itu juga punya nilai lebih.
Akhirnya dia kerjasamakan dengan Gus, undang lagi itu siapa? Gus Muflih, Pondok Arifani, yang sana juga membuka Ma'had Ali apa itu dikerjasamakan dengan. Jadi anak-anak yang jadi musrif tamat dari UIN sini dapat ijazah 2, dapat ijazah UIN sini, dapat ijazah Ma'had Ali, yang itu juga punya nilai legalitas juga. Itu Pak Muzaki. Ketika wisuda saya diundang. Itu kemampuan anak-anak Ma'had Ali yang dikelola Pak Muzaki enggak beda dengan Ma'had Alinya Lirboyo, enggak beda dengan Ma'had Alinya Peloso. Antara lain kan tugasnya merangkum kitab atau menterjemah kitab. Saya ditunjukkan terjemahan mereka, bagus sekali. Itu Pak Muzaki soal ilmu luar biasa. Dan juga telaten bimbing kayak begitu. Lalu ngajar di Mergosono, masih kadang ngajar di masjid mana, ngajar di pondok saya, itu aktif. Wajah sudah agak pucat, berarti sudah kesehatan menurun. Itu ngajarnya tetap volume suaranya tetap nggak berubah, tetap begitu. Padahal harusnya biasa. Nah, punten kiai, kalau sakit punten. Terus setelah 4 hari apa-apa, kok enggak biasanya ngajar. Kok enggak ada Pak Muzaki? Punya jam itu, kalau nggak salah baca isya apa itu, poso itu. Kok nggak ada suaranya Pak Muzaki? Sakit kiai. Terus saya nyari siapa yang nungguin Mas siapa itu, Mas Haidar apa siapa itu, tahu? Pokoknya itu, Mas Pak Muzaki di mana? Di ruangan ini ICU. Loh, apa? Sudah 5 hari Ki. Boleh kami di situ? Beliau berpesan nggak boleh. Kayak begitu, itu Pak Muzaki. Dan ketika sempat bisa ngomong, teleponan dengan saya, pun dia pun betul cakap untungannya, kayak begitu. Itu sudah kayak begitu kondisinya. Itu masih punya semangat keilmu. Ketika diamanati Pak Imam Prayogo membantu kami menyelesaikan disertasi, itu ada tim dari Pak Muzaki dan anak-anak pondok, ketua timnya Pak Muzaki. Itu ke saya itu hanya ngomong begini aja, apa ini? Saya pengen judul ngangkat Pak Tolha. Terus menurut dia gimana? Saya ngomong nanti pakai metodologi begini bla bla bla. Terus tentang Pak Tolha itu yang belum ditulis orang lain dari aspek ini bla bla bla. Saya ceramah kira-kira 1 jam atau lebih direkam. Terus nanti Pak Muzaki yang menarasikan ceramah saya itu dengan kalimat yang benar untuk dilengkapi dengan data yang ada di lapangan. Itu timnya Pak Muzaki dan nggak patah semangat, dia terus bersemangat. Lalu Pak Imam nyuruh, setelah ini Pak Muzaki, tugasmu tulisan-tulisannya Pak Marzuki yang sudah terbit kemana-mana itu sama ngurus, untuk ngurus kami nggak tahu kenaikan pangkat apa. Itu Pak Muzaki juga sama. Terus akhirnya dipanggil. Jadi bagi kami Pak Muzaki itu luar biasa dari awal. Terus nggak punya penyakit hati, semangat, nggak punya musuh. Dalam ilmu mencarinya, menulisnya, menambah, meningkatkan, menyampaikannya, itu diupayakan maksimal. Dan yang terakhir punya tinggalan SMP di Mergosono. Karena anak-anak sekarang kecenderungan diajak pondok jauh-jauh, nggak mau. Terus kebetulan pondok Mergosono sendiri kurang bisa menyediakan tempat parkir yang luas. Mau bangun tempat parkir juga sulit. Sementara area pondok parkir neng kan si samen suruh menit tonggo wis
Akhirnya Pak Muzaki itu punya pendapat, ini kalau terus begini dan kita nggak bisa segera bangun tempat parkir yang memadai, jangan-jangan Pondok Mergoso itu lama-lama santri mahasiswanya berkurang. Dan terus bagaimana ini? Akhirnya muncul ide bangun SMP itu. Terus nanti lama-lama juga SMP. Itu idenya antara lain jariahnya Pak Muzaki, kepala sekolah itu. Pak Muzaki juga. Kepala sekolah itu. Nah, ini sekilas tentang Pak Muzaki. Monggo yang lain-lain dilengkapi. Terus dengan saya sendiri, itu dia percayanya kepada saya itu luar biasa. Kayak saya itu dianggap kiai atau apa. Jadi menata anak itu juga ke saya, mau bangun rumah itu juga ke saya, anaknya juga dipondokkan ke saya. Dan itu akhirnya dilanjut setelah beliau berpulang. Ini anaknya juga yang mondok di Singosari, nanti juga ke saya. Itu percaya dengan saya itu sepenuhnya, Pak Muzaki. Dan mungkin ada beberapa momentum atau kejadian yang membuat dia mungkin percaya dengan saya. Antara lain, kadang-kadang dari saya itu ada ide yang dia belum pernah mendapatkan ide itu dari orang lain. Antara lain ketika saya menjelaskan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, itu dia merasa nggak pernah mendapatkan penjelasan itu dari siapapun kecuali dari saya. Siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan yadnya, dengan tangannya. Yang tak sampaikan itu bukan berarti dikamplengi, dikepui ke FPI, bukan. Amanat dari hadis itu yughayyir, taghyir, melakukan perubahan. Sungguh membuat taghyir, perubahan itu butuh proses, butuh waktu. Dari tidak paham dipahamkan, dari tidak dekat kiai diakrabi, dari membenci ulama dibuat senang pada ulama, dari keliru musyrik menjadi tauhid, dari bermusuhan menjadi berteman. Namanya taghyir, proses berubah itu butuh waktu. Jadi perintahnya bukan dikepui, tapi disuruh merubah wawasannya, dirubah mentalitasnya, dirubah. Kalau dalam ini sudah berubah, sungguh merubah perilaku lahir itu gampang. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah enggak merubah kondisi lahir suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada di hati mereka. Mental dirubah dulu, setelah mental dirubah baru yang lain. Nah, cara merubahnya antara lain biyadi. Yadun itu artinya nggak harus dikampuni. Saya panitia pembangunan, mohon uluran tangannya Mbak. Mohon uluran tangannya bukan berarti tanganmu ini cok. Sama menentok ini, kenapa? Penjualan uluran tangan. Nah. Ini panitia sama transfer 10 juta. Ini. Itu sudah memberi uluran tangan meskipun evaluasi itu merubah dengan kedermawanan, lalu merubah dengan nasihat bilisan, juga merubah dengan doa, fabikol dan yang lain-lain. Dan kiai-kiai dititipi santri dablek, ombeng sembarang, banyak sukses merubah mereka. Itu juga lewat biyadihi, terus bilisannya juga evaluasi. Nah, ketika tak beri wawasan tentang man ra'a minkum munkaran seperti ini, dia sangat masuk. Ya seringkali dia dapat ini, dia teman kita, mungkin sekarang sudah berpisah.
Namun saya yakin kita akan ketemu lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rombongan orang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil waj'al wa ahdi thawab ma qara'na min suratil Fatihah hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah. Nuhti dhalika wa nuqaddimu ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa arwah jami'il muslimin wal muslimat. آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء خصوصا خاصة إلى أساتذة ومحاضري ومحاضرون هذه الجامعة YIN Stein Uin Malang وعلى رأسهم Profesor Dr. Husnu sekalian, Ki Haji Usman Mansur sekalian, Ki Mujib sekalian, Ki Umar Maksum sekalian, Pak Anwar sekalian, Bu Zuhairini sekalian, Pak Indar, Pak Jumran Zah Indar, Pak Matori, Pak Fathullah, Ki Mastuki Mahfud, Ki Muhdar, Ki Ahmad Muhdar, wa akhuna Muzaki, Pak Tajab, Pak Selamat, Pak Wahab, وغيرهم من الذين لم أذكر أسماءهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل هذه السورة الشريفة سورة الفاتحة فداء لهم من النار وإتقا من النار وفكاكا من النار وحجابا من النار وسترا من النار ونجاة من النار وأمانا من النار وبراءة من النار. اللهم إنهم أتوك وأصبحوا فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم فارحمهم ولا تعذبهم إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.